Akan selalu berganti. Amin Tuhan. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, kami yakin Tuhan, kami yakin Tuhan. Oh, burung di udara Tuhan pelihara, karena katakan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, terima kasih, terima kasih. Oh, terima kasih. Kau baik Tuhan, Kau teramat baik bagi kami. Selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami meninggikan Engkau ya Tuhan. Kami memuliakan Engkau Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan, Engkaulah penjaga kami seumur hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan. Terima kasih Bapa. Biarlah
hati kami selalu tertuju kepada Engkau. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pemberitaan firman-Mu Tuhan. Engkau yang ambil alih. Engkau yang melindungi kami semua yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, saya akan mengajak saudara untuk membaca Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7, sama-sama kita bangkit berdiri, kita membaca firman Tuhan ini. 2, 3. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Puji Tuhan, silahkan duduk. Ya, silahkan duduk. Hari ini saudara, tema firman Tuhan saya beri judul pemberian sejati. Ya, pemberian sejati. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang pemberian berarti berbicara sesuatu yang diberikan dari si A kepada si B. Atau kalau kita berbicara pemberian dalam konteks hubungan dengan Tuhan, pemberian ini berbicara tentang sesuatu yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia atau juga manusia kepada Tuhan. Yang pasti dalam setiap pemberian itu tidak serta-merta diberikan tanpa tujuan. Ya. Jadi saudara, dalam pemberian itu biasanya ada beberapa tujuan ya dalam orang melakukan pemberian itu. Kalau kita perhatikan baik-baik ya berdasarkan 2 Korintus 9 ayat yang ke-7, tentu kita akan mendapati bahwa tujuan dari memberi itu sendiri bukan untuk mendapat pujian. Di dalam Matius pasal 6 ayat yang kedua dikatakan begini, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi tujuan memberi yang pertama bukan untuk mendapat pujian. Bukan untuk mendapat pujian. Selain itu, tujuan daripada memberi itu sendiri saudara bukan untuk orang bilang bahasa yang sering kita dengar dengan istilah bukan untuk pamer. Seperti di dalam Matius pasal 6 ayat yang ketiga dikatakan, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Dengan kata lain bukan untuk menjadi bahan tontonan dari banyak orang. Itu salah satu tujuan dari memberi. Tetapi ada satu tujuan yang paling luar biasa yang memang harus kita lakukan di hadapan Tuhan, yaitu tujuan dari memberi adalah untuk memuliakan Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan. Di dalam Mazmur 146 ayat yang kedua dikatakan, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Tujuan daripada memberi atau melakukan pemberian itu salah satunya yang paling luar biasa adalah untuk memuliakan Tuhan. Ada begitu banyak hal kalau berbicara persoalan atau mengenai hal memberi saudara. Seringkali orang mengaitkan bahwa memberi itu bisa berupa uang, bisa berupa barang, atau bisa berupa
hal-hal lainnya ya yang dapat menyenangkan hati seseorang. Tetapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan kembali firman Tuhan, ya, rupanya pemberian itu tidak berhubungan persoalan materi, hanya berhubungan persoalan uang atau barang. Tidak saudara, tetapi ada yang lebih daripada itu dalam hal memberi. Kita akan melihat bersama-sama nanti saudara, saya akan menyampaikannya kepada saudara poin demi poin. Yang pertama kita melihat contoh ya. Contoh di dalam Alkitab dalam Matius pasal yang kedua ayat yang ke-11. Matius pasal yang kedua ayat yang ke-11. Dalam firman Tuhan ini dikatakan begini, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Contoh yang pertama soal pemberian kita melihat dari orang-orang Majus. Di mana orang-orang Majus ini saat mereka bertemu dengan bayi Yesus, mereka datang. Iya, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka mempersembahkan harta kekayaan mereka, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Tetapi saudara, apakah benar yang dipersembahkan itu hanya sebatas emas, kemenyan, dan mur? Tentu tidak. Kalau saudara perhatikan dalam cerita di dalam Matius pasal yang kedua, saudara akan menemukan bahwa orang-orang Majus ini tidak sekedar memberikan harta, tetapi ada yang lebih daripada itu. Mereka mengorbankan waktunya, mereka meninggalkan keluarganya hanya untuk bertemu dengan Yesus. Selain daripada itu saudara, yang paling berkesan dan benar-benar membawa mereka datang untuk bertemu dengan Yesus, mereka rindu untuk menyembah Tuhan. Ini yang dilakukan oleh orang Majus. Saudara, orang Majus ini adalah orang-orang yang brilian, orang-orang yang pintar, orang-orang yang hebat. Siapa Yesus kalau hanya dilihat dari kasat mata saja? Ketika mereka datang bertemu dengan Yesus, mungkin ada perasaan kecewa saudara. Bagaimana tidak saudara? Ya, raja yang diharapkan oleh banyak orang untuk datang membebaskan umat manusia, lahir di sebuah kandang yang hina. Tidak sekedar kandang biasa, tetapi itu kandang hewan, kandang binatang, kandang kambing domba. Dan Yesus pun pada saat kelahirannya dia tidur atau dibaringkan di palungan. Sebagai orang-orang yang cerdas, sebagai orang-orang yang memiliki kedudukan yang sangat baik, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin orang-orang Majus ini bisa saja kecewa. Tetapi apa yang terjadi saudara? Apakah orang-orang Majus ini kecewa? Ternyata tidak. Justru kelahiran Yesus dengan cara yang sangat sederhana itu membawa mereka lebih yakin lagi untuk benar-benar memberikan persembahan terbaik di hadapan Tuhan. Saudara bisa memperhatikan itu di dalam Matius pasal yang kedua. Saudara bisa melihat orang-orang Majus dari timur ini yang datang dari tempat yang sangat jauh, ketika mereka bertemu dengan bayi Yesus, mereka datang bersujud dan menyembah Yesus. Kalau sudah berbicara penyembahan, kalau sudah berbicara mereka datang bersujud, ini sudah berhubungan dengan hati saudara. Ini tidak sekedar pemberian
Orang Majus sampai bisa memberikan yang terbaik, emas, kemenyan, dan mur di hadapan Tuhan. Karena hati mereka yang terbuka untuk menerima Yesus sebagai Raja di dalam kehidupan mereka. Respon hati orang-orang Majus, saudara, benar-benar membawa mereka kepada satu pengertian bagaimana mereka harus memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Kalau mereka bisa memberikan harta kekayaan mereka, emas, kemenyan, dan mur, itu hanya aplikasinya saja, saudara. Hanya bentuk ungkapan terima kasih. Tapi lebih daripada itu, sebenarnya orang Majus ini, mereka sudah memberikan hatinya yang terbaik di hadapan Tuhan. Contoh yang kedua, Maria. Di dalam Lukas pasal 10 ayat yang ke-42, Lukas pasal 10 ayat yang ke-42 dikatakan, tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara, kalau saudara membaca firman Tuhan dalam Lukas pasal 10 ini, saudara akan menemukan cerita tentang Maria dan Marta ketika Yesus datang. Ya, Marta sibuk melayani untuk mempersiapkan makanan dan minuman, itu tidak salah. Tetapi ternyata kerinduan Yesus tidak hanya sekedar untuk datang dilayani dengan makanan, bukan. Kerinduan Yesus ingin berbagi banyak hal, Yesus ingin bercerita banyak hal, dan Yesus merindukan Marta dan Maria untuk mendengarkannya. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa dari mereka berdua ini, baik Marta dan Maria, hanya Maria saja yang memilih untuk duduk diam mendengarkan apa yang Yesus katakan. Saudara, Maria memiliki telinga yang mendengar. Maria mempersembahkan hal yang luar biasa di dalam hidupnya. Telinga yang mendengar, telinga yang taat akan firman Tuhan. Persembahan yang terbaik. Allah ingin Marta juga melakukan hal yang sama dengan Maria. Tetapi Marta tidak melakukan itu. Sehingga firman Tuhan katakan, Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Kalau Maria tidak punya hati yang taat, Maria tidak memiliki telinga yang mendengar, mungkin Maria akan melakukan hal yang sama dengan Marta. Tetapi Maria memilih untuk mendengarkan gurunya, yaitu Yesus. Contoh yang ketiga, seorang janda miskin dalam Markus pasal 12 ayat 44 dikatakan begini, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Saudara, dalam cerita janda yang miskin ini, ketika dia datang untuk memberikan persembahan, ya pada zaman Taurat yang lalu, persembahan itu ditaruh di depan dan orang-orang datang memberikan persembahan. Ada yang memakai kalau dulu dalam mata uang koin, saudara, dalam mata uang koin, jadi koinnya diisi banyak-banyak di tempatnya dan setelah itu dituangkan di depan orang banyak supaya dilihat orang. Nah, pada saat itu datang si janda yang miskin. Dia datang, dia memberikan persembahan. Firman Tuhan katakan bahwa persembahannya hanya sedikit saja. Menurut pandangan manusia. Tapi ternyata, saudara, menurut Tuhan, bahwa persembahan wanita atau janda miskin ini adalah yang terbanyak dan yang terbaik. Kenapa?
Firman Tuhan katakan karena dia memberikan dari seluruh apa yang ada pada dirinya. Sudah tidak ada lagi yang tersisa. Seperti janda di Sarfat yang menyediakan makanan buat Elia. Si janda yang miskin ini memberikan dari seluruh nafkah hidupnya. Yang Tuhan mau soroti di sini adalah hati dalam memberi, bukan nilainya, bukan jumlahnya. Nah, saudara, kalau kita kaitkan dalam kehidupan kita sehari-hari kepada Tuhan, sudahkah kita memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan? Wanita atau janda yang miskin ini memberikan didasari oleh hatinya yang luar biasa di hadapan Tuhan. Maria datang mendengarkan Yesus, memberikan hatinya yang terbaik di hadapan Tuhan. Orang Majus yang memberikan harta kekayaan ini juga memberikan hatinya yang terbaik. Jadi kunci dari semua pemberian itu ada di hati. Kunci dari semua pemberian-pemberian yang dicatat di dalam Alkitab itu ada di hati. Nah, saudara, apapun juga yang saudara berikan di hadapan Tuhan. Jadi sekali lagi pemberian itu bukan semata-mata berbicara soal materi. Ada begitu banyak pemberian yang saudara bisa lakukan di hadapan Tuhan. Yaitu pelayanan saudara di hadapan Tuhan. Doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Keluarga saudara di hadapan Tuhan. Untuk itu saudara, kalau kita memberikan di hadapan Tuhan, kita memberi sesuatu di hadapan Tuhan, biarlah kita memberi dengan hati yang rela di hadapan Tuhan. Kita memberi dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan. Kita memberi dengan hati yang penuh sukacita di hadapan Tuhan. Ingat saudara, apapun bentuk pemberian kita di hadapan Tuhan, itu diperhitungkan Tuhan. Dan cara Tuhan memperhitungkannya, yaitu Tuhan melihat hati saya dan hati saudara. Ketika saudara melayani Tuhan, biarlah saudara melayani dengan tulus di hadapan Tuhan. Saudara melayani dengan benar di hadapan Tuhan. Saya singgung kemarin kan saudara, pelayan-pelayan Tuhan. Saya ingatkan kembali, milikilah jam doa yang khusus di hadapan Tuhan. Sebab itu pemberian yang terbaik di hadapan Tuhan. Itu pemberian yang terbaik di hadapan Tuhan, saudara. Ketika saudara melayani di hadapan Tuhan, saudara akan melayani dengan hati yang luar biasa. Pemberian begitu banyak cara yang bisa saudara lakukan. Saudara memberikan tenaga saudara. Saudara memberikan waktu saudara untuk Tuhan. Saudara memberikan pikiran saudara. Saudara memberikan segala sesuatunya. Intinya saudara, hati kita harus rela di hadapan Tuhan. Mazmur pasal 54 ayat 8 berkata begini. Mazmur 54 ayat yang ke-8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Jadi saudara, apapun bentuk pemberian kita di hadapan Tuhan, itu berupa korban yang dipersembahkan di hadapan Tuhan. Saudara datang ke gereja, itu bentuk persembahan saudara kepada Tuhan. Saudara bekerja dengan baik di tempat pekerjaan saudara. Itu bentuk persembahan saudara yang terbaik di hadapan Tuhan. Saudara dengan keluarga saudara, saudara bisa melakukan hal yang benar. Itu persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Saudara membangun hubungan yang terbaik antara satu dengan yang lainnya.
itu persembahan terbaik di hadapan Tuhan. Jadi begitu banyak bentuk persembahan atau pemberian yang bisa kita lakukan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, milikilah hati yang tulus. Hati yang tulus saat engkau memberi di hadapan Tuhan. Ketika engkau memberikan kasih sayang kepada suamimu, ketika engkau memberikan kasih sayang kepada istrimu, ketika engkau memberikan kasih sayang kepada anak-anakmu, kepada mantu, kepada cucu, kepada teman-teman, ketika engkau memberikan kasih kepada karyawan, berikanlah kasih sayang itu, kasih sayang yang murni di hadapan Tuhan. Sebab itu adalah persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Amin saudara. Itu persembahan terbaik di hadapan Tuhan. Persembahan yang terbaik itu saudara, kalau kita lakukan dengan benar di hadapan Tuhan, kalau kita lakukan dengan tulus di hadapan Tuhan, maka Tuhan tidak segan-segan untuk memberikan juga yang terbaik di dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau saudara bertanya, apa pemberian Tuhan yang terbaik buat saya, buat keluarga saya? Gak ada. Biasa-biasa saja, saudara. Saya memegang salib di belakang ini sebagai contoh. Inilah pemberian terbaik yang dilakukan oleh Tuhan kepada saya dan saudara. Dia mengorbankan nyawanya untuk saya dan saudara. Ini pemberian terbaik. Kalau saya dan saudara bisa beribadah, bisa memuji Tuhan, ini adalah pemberian terbaik. Kita diselamatkan lewat pengorbanannya di salib. Ini adalah pemberian Allah yang terbaik di dalam kehidupan kita, saudara. Kita tidak punya alasan untuk menyangkali bahwa Allah tidak pernah memberikan yang terbaik buat kita. Kalau nyawanya saja diberikan untuk saya dan saudara, apalagi hanya hal-hal yang sepele. Amin saudara. Saudara, kalau orang sudah berani memberikan nyawanya, dia berkorban nyawa untuk saudara, apalagi yang lain. Dan itu dibuktikan oleh Yesus. Yesus mengorbankan dirinya tanpa syarat. Yesus hanya mau kita selamat. Dan Yesus hanya mau kita percaya kepada Dia. Tidak ada pemberian terbaik di dunia ini. Tidak ada pemberian sejati di dunia ini selain pemberian yang dilakukan oleh Yesus kepada saya dan saudara. Untuk itu saudara, jangan sia-siakan pemberian Allah yang terbaik itu. Jangan sia-siakan. Kalau Allah sudah mengorbankan dirinya di kayu salib, lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, dan itu adalah pemberian terbaik. Berikan juga pemberian yang terbaik itu kepada istri, suami, anak, mantu, cucu, karyawan, tetangga kita. Dengan hati yang tulus. Amin saudara. Berikan hati yang terbaik. Sebagaimana Yesus melakukannya dalam hidup saya dan saudara tanpa syarat. Hati yang tulus. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-22 dikatakan. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas. Tidak berhenti sampai di situ. Juga dengan keyakinan iman yang teguh. Ini adalah pemberian, persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Memberikan hati yang tulus, ikhlas.
Memberikan hati dengan keyakinan iman yang teguh. Oh saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita meragukan Tuhan, berarti kita tidak sedang memberikan pemberian yang terbaik di hadapan Tuhan. Kalau saudara ragu dengan Tuhan, berarti saudara tidak sedang memberikan pemberian yang terbaik kepada Tuhan. Apapun juga yang saudara lakukan, biarlah saudara melakukannya dengan hati yang benar di hadapan Tuhan. Ketika engkau melakukannya dengan hati yang benar di hadapan Tuhan, maka itu adalah pemberian terbaik di hadapan Tuhan. Ketika engkau datang menyembah Tuhan di rumah Tuhan atau di rumah saudara, saat engkau sendiri dengan Tuhan, engkau datang dengan hati yang tulus untuk mempersembahkan korban, maka engkau mempersembahkan persembahan terbaik di hadapan Tuhan. Ya, saudara. Saya tidak perlu membahas terlalu jauh tentang pemberian sejati ini. Tetapi saya ingin tekankan kembali kepada saya dan saudara pada saat ini, bahwa setiap pemberian yang terbaik tidak akan pernah sia-sia. Setiap pemberian yang terbaik di hadapan Tuhan akan selalu diperhitungkan Tuhan. Apapun itu pemberian saudara, doa saudara, ya, waktu saudara bersekutu dengan Tuhan, pelayanan saudara, apapun itu pemberian saudara, biarlah pemberian itu pemberian yang menyenangkan hati Tuhan. Supaya apa? Supaya pemberian itu naik bagaikan dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Saat ini firman Tuhan mengingatkan kita kembali. Sudahkah kita memberikan pemberian yang sejati di hadapan Tuhan, yaitu hati yang rela, hati yang tulus, hati yang benar di hadapan Tuhan. Mari saudara, berikan hatimu yang terbaik di hadapan Tuhan. Berikan hatimu sebagai persembahan yang sejati di hadapan Tuhan. Takkan pernah bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan
kami Tuhan. Biarlah itu menyenangkan hati-Mu. Biarlah pemberian kami berbau dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa, saat ini kami berdoa buat saudara-saudara kami Tuhan, yang Engkau izinkan mengalami luka-luka akibat penyerangan yang terjadi. Tuhan, biarlah Engkau mengampuni Tuhan. Engkau menjamah hati mereka. Biarlah roh pengampunan itu ada Tuhan. Amin. Dan biarlah nama-Mu dimuliakan. Amin. Berkatilah mereka Tuhan. Amin. Berkatilah mereka yang berniat jahat atas umat. Engkau sendiri yang menjamah hati mereka. Amin. Ampunilah Tuhan. Yesus. Bangsa kami Tuhan, kami bawa bangsa kami ke dalam tangan. Amin. Tuhan tolong bangsa ini. Biarlah bangsa ini Tuhan, Engkau sendiri yang melindungi segala bentuk rekayasa jahat manusia. Amin. Mengatakan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Di Kristus. dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kota kami, kota di mana umat-Mu datang menyembah Tuhan. Kota di mana umat-Mu bekerja. Kota di mana umat-Mu mencari nafkah. Kota di mana umat-Mu membangun keluarga. Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Pamekasan ini Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang melindungi gereja-gereja ini Tuhan. Amin. Engkau sendiri yang memproteksi dengan kuasa. Terima kasih Tuhan. Jemaat-jemaat-Mu yang tidak sempat hadir saat ini, yang sakit Engkau sembuhkan, Amin. yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan. Amin. Biarlah Roh-Mu menguasai setiap umat-Mu. Engkau bangkitkan semangat umat-Mu Tuhan. Gereja-Mu di tempat ini Tuhan, biarlah gereja ini juga Tuhan diberkati oleh Tuhan. Berkati pekerjaan anak-anak-Mu, berkati rumah tangga anak-anak-Mu, berkati keluarga anak-anak-Mu Tuhan yang sudah hadir saat ini. Tuhan balas berkati yang sudah melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan balas berkati. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Saudaraku, mari angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah engkau pulang dengan membawa sukacita yang melimpah dan diberikan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya.